Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Saranjana merupakan salah satu kota gaib yang ada di Indonesia. Dikatakan gaib karena kota ini tidak bisa dilihat dengan mata kepala manusia biasa. Kota gaib Saranjana ada di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Walau gaib, namun ada salah satu pria yang bisa bebas keluar masuk kota gaib itu. Kemudian pria itu pun membocorkan rahasia besar tentang kota gaib tersebut. Pria yang bebas keluar masuk kota gaib Saranjana itu bernama Pua Leba, warga desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pua Leba sehari-hari bekerja sebagai petugas di kantor kecamatan. Namanya dikenal baik oleh masyarakat sekitar. "Oh, rumahnya di ujung sana, pokoknya terus saja," kata seorang ibu yang tinggal di desa Tanjung Lalak Selatan saat wartawan Radar Banjarmasin menanyakan rumah pria itu. Sekedar diketahui, desa Tanjung Lalak berada di ibu kota kecamatan, jaraknya sekitar setengah jam dari kota. Pua Leba terkenal di desa itu karena kota gaib Saranjana. Warga kompak membenarkan kalau Pua Leba adalah salah satu dari manusia yang sampai sekarang sering keluar masuk kota Saranjana. Kalau jalan sama bapak hati-hati, dia sering hilang-hilang mendadak, kata anak lelakinya saat wartawan Radar Banjarmasin sampai di rumah Pua Leba. Si anak mengatakan ayahnya sedang di kebun sembari menyanggupi mengantarkan para wartawan itu. Di kebunnya, Pua Leba menyambut kedatangan para wartawan dengan senyuman. Orangnya ramah dan riang. Tanpa malu dan perasaan takut seperti kebanyakan warga lainnya, dia lancar berbicara tentang Saranjana. Katanya, awal mula bisa bersahabat dan keluar masuk ke kota Saranjana sesuka hati itu gara-gara sebuah mandau. Mandau adalah senjata khas suku Dayak di Kalimantan. Mandau itu dulunya milik pamannya yang konon adalah senjata semacam komando di Saranjana. Berkat mandau itu, indera keenam Pua Leba terbuka dan sekarang sudah leluasa melihat Saranjana bahkan bisa keluar masuk dengan bebas. Rata-rata orang suku Banjar di sana, tapi ada juga orang Mandarnya, orang Jawanya, ya macam-macam suku, kata Pua Leba saat ditanyai siapa saja penghuni kota gaib Saranjana yang terkenal dengan kota modern itu. Pua Leba melanjutkan kisahnya. Malam-malam tertentu dia sering dijemput tokoh dari kota Saranjana menggunakan mobil. Bagus mobilnya, kalau nggak warna merah biasanya warna kuning, akunya. Tapi ya hanya dia seorang yang bisa melihatnya. Sudah banyak orang yang diantar Pua Leba ke Saranjana, namun belum ada satu orang pun yang dapat melihat kotanya. "Kalau kamu mau, ayo ku antar ke sana, tapi pagi saja ke sana. Kalau memang beruntung, nanti bisa melihat kotanya," ajak Pua Leba ke wartawan itu. Kata Pua Leba, warga Saranjana sama saja dengan manusia pada umumnya. Mereka makan nasi dan minum kopi, bahkan mereka merokok juga. Mereka belinya di kota kita juga, tak ketahuan mereka kalau belanja karena sama saja dengan kita mukanya, tambahnya. Yang bikin kaget lagi, menurut ceritanya beberapa anak dari warga Saranjana memilih sekolah di alam nyata di sekolah kecamatan Pulau Laut, Kepulauan. Soalnya yang datang itu bapaknya dari Saranjana bilang jagakan anaknya ada sekolah di sini, ceritanya. Walau sering keluar masuk Saranjana, Pua Leba tidak pernah makan dan minum di sana. Hanya jalan-jalan saja, karena kalau sudah makan di Saranjana akan sulit balik ke alam nyata. Konon sudah ada warga Tanjung Lalak gara-gara makan di Saranjana, sekarang sudah tinggal di alam gaib itu. Bahkan orang itu sampai kawin dengan warga asli Saranjana dan sampai punya anak. Sekarang Pua Leba sering dimintai bantuan warga untuk mencarikan barang yang hilang. Karena pria suku Mandar ini mengaku bisa meminta bantuan kepada sahabatnya di Saranjana untuk mencarikan barang yang hilang itu. "Dulu ada yang hilang mobilnya, saya minta tolong kawan di Saranjana. Tak lama saya dibilangin kalau mobilnya sudah dibawa ke bengkel di Batu Licin. Saya telepon orang yang hilang mobilnya itu, saya suruh dia ke bengkel. Ternyata di bengkel orang-orang sudah ribut. Kenapa katanya ada mobil di muka bengkel padahal tidak ada kemudinya?" cerita Pua Leba kepada wartawan itu.
Nah, selain Pualeba, masih banyak lagi warga di sekitar lokasi Saranjana yang menyaksikan kejadian aneh seperti suasana ramai kota, suara mobil, dan sebagainya. Kota gaib Saranjana ini lebih tepatnya berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Lokasi kota gaib itu ada di sebuah bukit yang berbatasan dengan laut. Menurut penduduk sekitar, konon bukit di pulau ini dihuni oleh banyak makhluk gaib. Para makhluk gaib tersebut kemudian membangun sebuah kota tak kasat mata yang dikenal dengan nama Saranjana. Hanya mereka yang memiliki kemampuan khusus yang dapat melihat keberadaan kota gaib ini. Konon banyak wisatawan dari luar daerah yang mengaku melihat aktivitas manusia dari kejauhan. Mereka juga melihat gedung-gedung tinggi layaknya di kota besar. Namun setelah didekati, semua yang mereka lihat itu berubah dan hanya menjadi sebuah bukit yang berbatasan dengan laut. Disebutkan dari sumber lain, yaitu sebuah thread di Kaskus, Saranjana adalah sebuah negeri gaib yang dihuni oleh bangsa makhluk gaib. Kota Saranjana ini nampak rapi dengan jalan raya yang lebar, gedung perumahan yang megah, dengan pagar rumah tinggi mengkilat, masyarakat hidup dengan bertani dan bahkan banyak yang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Warga Saranjana hidup rukun dan damai. Di kota gaib itu juga ada pemerintahannya, semacam wali kota atau bupati penguasa wilayah. Bila ada yang sengaja mencari daerahnya, kebanyakan mereka tidak menemukan. Ada yang mengatakan bahwa daerah Saranjana dihuni oleh jin muslim. Dengan sistem kerajaan dan sistem pemerintahan adalah monarki konstitusi, artinya pemerintahan raja yang dibatasi oleh undang-undang. Cerita dari orang yang pernah masuk ke Saranjana, di sana nasinya lebih besar dari nasi di dunia nyata. Buah jambunya lebih besar dari jambu di dunia nyata. Tapi begitu buah jambunya dibawa ke dunia nyata, ajaibnya berubah seperti buah jambu biasa. Letak pasnya kota Saranjana ini tidak ada yang mengetahui secara jelas. Yang pasti letaknya ada di Pulau Halimun yang sekarang dikenal Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Banyak cerita mistis yang berkaitan dengan kota Saranjana ini. Para penduduk Kota Baru tidak mau terlalu terbuka bila ditanya soal kota Saranjana ini. Termasuk penulis thread di kasus ini adalah asli orang Kota Baru. Kota Saranjana ini sekarang layaknya seperti kota metropolitan. Dulu Saranjana berupa perkampungan kerajaan. Tetapi menurut cerita, Saranjana berkembang menyesuaikan zamannya, kata orang yang mempunyai kelebihan. Terus ada juga cerita kalau beberapa dealer motor, mobil, dan alat berat beberapa kali mendapatkan orderan dengan uang kontan. Cuma biasanya mereka disuruh meninggalkannya di suatu tempat begitu saja. Dan beberapa saat barang pesanan itu sudah menghilang. Pernah terjadi pertengahan tahun 80-an. Pejabat Pemda Kota Baru menerima tamu dari Jakarta yang ingin mengantarkan pesanan alat berat dengan tujuan Saranjana Kota Baru. Namun tidak ada tempat yang detail untuk mengantarkan pesanan tersebut. Sementara Pemda pun tidak pernah sama sekali memesan alat berat. Sementara biaya pemesanan sudah dibayar lunas, yang diyakini hal tersebut dilakukan oleh orang-orang Saranjana. Orang Kota Baru berpendapat kota Saranjana adalah kota yang indah dengan penduduk yang cantik dan gagah. Yang katanya siapa yang masuk ke dalamnya, orang tersebut tidak ingin pulang karena takjub dengan kotanya serta penduduknya yang ramah-ramah. Sehari di sana, setahun kita di sini, tulis TS di Kaskus. Kata orang, ciri-ciri penduduk Saranjana ini fisiknya sama seperti manusia pada umumnya, tapi lebih cantik dan tampan. Selain cerita di atas, ada juga cerita dari pengalaman orang yang pernah merasakan keberadaan Saranjana. Seorang ibu yang bertempat tinggal di Lontar, bagian wilayah Pulau Laut, bercerita bahwa pada saat malam hari terdengar suara ramai deretan mobil lewat di depan rumahnya. Setelah dilihat ternyata tidak nampak satupun kendaraan yang lewat pada waktu itu, dan dia meyakini bahwa suara tersebut berasal dari orang-orang Saranjana yang kebetulan melewati depan rumahnya. Pak Sulaiman, seorang bekas kepala desa di Teluk Tamiang, juga bercerita bahwa kakeknya sudah lama hilang dan diambil oleh orang-orang Saranjana untuk dijadikan imam masjid di sana.
Beda lagi dengan cerita Pak Bedi, seorang nelayan yang tinggal di Teluk Tamiang bagian timur. Dia kehilangan neneknya di laut dan menurut penerawangan orang alim, sekarang neneknya masih hidup dan tinggal di Saranjana. Hal serupa juga terdengar dari seorang bapak di sebuah warung pisang goreng di pinggir jalan menuju pelabuhan Tanjung Serdang. Dia bercerita bahwa pada saat di dalam kapal feri menuju pelabuhan Batu Licin, nampak di dalam kapal dipadati oleh banyak orang. Begitu kapal merapat ke dermaga, tiba-tiba dalam sekejap, suasana di dalam kapal menjadi sepi dan hanya terlihat sedikit orang saja. Kata penumpang kapal yang lain, orang-orang yang ramai di dalam kapal tadi, sebagian adalah orang-orang dari Saranjana. Belum lagi cerita tentang rotan yang dikirim ke Surabaya atas nama kota Saranjana. Puluhan mobil mewah yang dipesan dengan tujuan ke kota Saranjana dan lain-lain. Padahal dalam peta administrasi daerah Kalimantan Selatan tidak pernah tercantum nama kota Saranjana. Menurut mitos masyarakat pesisir Kota Baru, Saranjana adalah sebuah kota yang tak kasat mata dengan sistem pemerintahan kerajaan yang dihuni oleh jin muslim. Ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang Saranjana adalah orang bunian. Manusia juga seperti kita, bukan jin. Hanya saja mereka tidak terlihat. Wallahu a'lam. Nah, sekian video kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.